Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan tutorial dalam pembuatan bab 4 dalam sebuah karya tulis ilmiah, yaitu hasil penelitian dan pembahasan, serta bab 5 penutup, yaitu simpulan dan saran. Dalam tutorial kali ini, saya mengambil atau menggunakan judul pengaruh mata kuliah pendidikan bela negara terhadap pemahaman materi pada mahasiswa semester 1 Fakultas Hukum. Di mana dalam judul ini terdapat variabel satunya adalah mata kuliah pendidikan bela negara dan variabel duanya adalah pemahaman materi, objeknya adalah mahasiswa. Nah, dalam menggali data ini, saya menggunakan kuesioner yang dibuat dalam bentuk Google Form. Jadi dalam pembuatan bab 4, data yang disajikan dalam hal ini yang kita gunakan adalah data yang diperoleh dari kuesioner dengan menggunakan metode survei, yaitu hanya menggunakan persentase dari hasil kuesioner saja. Masuk ke dalam bab 4, di mana di dalam bab 4 terdapat hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian subjudul yang pertama adalah deskripsi data. Deskripsi data dikatakan sebagai penjelasan mengenai data-data yang digunakan atau asal atau keterangan dari data yang digunakan tersebut. Dalam hal ini, isi dari deskripsi data dalam poin A ini yaitu ada dua hal. Yang pertama adalah responden, data responden. Yang kedua adalah data kuesionernya. Yang pertama adalah data responden. Di sini silakan bisa dijelaskan datanya dari Google Form ini. Di sini terlihat ada 39 responden yang mengisi angket atau kuesioner. Dari mana 39 itu? Yaitu mengambil 10% dari jumlah populasi, yaitu 389. Jadi dalam penulisan ini mengambil 10% saja dari jumlah populasi, sehingga didapati 39. Nah, 39 responden ini kemudian mengisi angket dalam bentuk Google Form yang di mana 59% terdiri dari perempuan dan 41% terdiri dari laki-laki. Kemudian jumlah dari responden tersebut sebanyak 39 mahasiswa yang perempuan dan 16 responden dari laki-laki. Jadi untuk yang perempuan 59% dengan jumlah 23 responden, yang laki-laki 41% dengan jumlah 16 responden. Responden ini kemudian dijelaskan. Di sini kita jelaskan siapa saja yang mengisi responden ini. Namun ada beberapa etika. Yang pertama adalah jumlah responden yang ingin kita jelaskan di dalam tabel ini harus sesuai dengan jumlah responden yang dimuat, yaitu 39 mahasiswa. Mari kita cek ada berapa mahasiswanya atau responden yang mengisinya. Ada 39. Berarti ini sudah
sesuai dengan jumlah dari mahasiswa atau responden tersebut. Kemudian, etika yang kedua adalah tidak diperbolehkan menggunakan nama lengkap. Oleh sebab itu, silakan memberikan kode untuk responden. Misalnya dalam hal ini ada FC, SA, NR, SR, MI, AH, PN, AD. Silakan inisial boleh 2 huruf atau lebih baik 3 huruf. Silakan terserah bagaimana dari sang peneliti sendiri memberikan kode tersebut. Kemudian jangan lupa jika memberikan tabel maka wajib diberikan keterangan. Misalnya ini tabel yang pertama, misalnya data responden. Untuk tabel spasinya adalah 1.15. Ini berlaku untuk semua. Dan jenis atau ukuran dari fontnya sebesar 11. Ini adalah penjelasan pertama dari poin deskripsi data. Kemudian penjelasan yang kedua adalah kuesionernya. Nah, setelah tabel ini, di bawahnya kita jelaskan kuesionernya. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data menggunakan metode survei dengan membuat angket atau kuesioner pada platform Google Form sebanyak 20 pernyataan. Jadi di sini ada 20 pernyataan yang digunakan untuk pengisian kuesioner atau untuk pengolahan data atau pengambilan data. Kepada objeknya yaitu mahasiswa. Kemudian dari 20 pernyataan ini nanti akan dijelaskan melalui hasil penelitian. Namun di sini perlu dijelaskan bahwa angka tersebut terdapat 20 pernyataan yang diberikan kepada mahasiswa, di mana 20 pernyataan ini diisi melalui skala Likert, ya, menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, di mana keterangannya adalah skala 1 sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 kurang setuju, skala 4 setuju, skala 5 sangat setuju. Di sini perlu diketahui bahwa skala Likert itu memiliki 2 pembagian. Yang pertama adalah dari skala 1 sampai skala 3, ini yang kita sebut dengan negatif.
Jadi hasil negatif. Mulai dari kurang sampai sangat tidak setuju ini adalah negatif. Kemudian dari skala 4 sampai skala 5 ini yang positif, artinya yang nilainya naik. Jadi ini perlu dipahami di awal ini karena akan menentukan nanti prosentasenya ya. Nah, ini merupakan penjelasan dari kuesioner yang masuk ke dalam bagian deskripsi data. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu B, hasil penelitian. Hal yang pertama dilakukan dalam menjelaskan hasil penelitian yaitu dengan memberikan atau membuat tabel hasil angket. Jadi, kuesioner ini, yang 20 pernyataan ini, kemudian dibuatkan dalam bentuk platform Google Form, kemudian diserahkan atau diberikan kepada responden, kemudian diisi. Nah, hasil pengisiannya, hasil rekapnya diletakkan di bagian ini. Jadi ada 20 pernyataan, yang dimana 20 pernyataan ini dibuatkan dalam bentuk tabel. Sekali lagi harus mengikuti skematika tabelnya juga ya. Nah, ini dengan ukuran 11, jadi harus konsisten. Kemudian kita bisa lihat dari data ini semua terisi dengan baik. Terisi dengan baik. Dan sini terlihat juga lengkap ya, semuanya sudah ada. Khususnya mengenai kuesioner yang dimuat dalam bentuk tabel. Nah, kemudian rekap tersebut kita masukkan satu-satu. Ini untuk pernyataan satu, hasilnya yang sangat setuju berapa persen, yang setuju berapa persen, yang kurang setuju berapa persen, tidak setuju berapa persen, dan sangat tidak setuju berapa persen. Ini dimasukkan, dipindahkan sesuai dengan data yang ada di Google Form. Kemudian lanjutkan di nomor 2 juga sama, berapa untuk nilai sangat setujunya, kurang setujunya berapa persen, tidak setujunya berapa persen, dan sangat tidak setujunya berapa persen. Lakukan hal yang sama sampai pernyataan terakhir yaitu 20. Nah, kemudian jika sudah selesai semua terisi dengan baik, 20 pernyataan ini dengan persentase masing-masing dari option jawabannya, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, terisi dengan berapa persentasenya, silakan mencari rata-rata. Jadi pernyataan nomor 1 untuk sangat setuju sampai nomor 20 ini berapa rata-ratanya? Di sini sudah didapati 40,3% rata-rata. Kemudian yang setuju 46,2%, 10,7%, yang kurang setuju, yang tidak setujunya 1,4%, dan sangat tidak setuju 1,2%. Di sini dapat terlihat 46,2 ini yang tertinggi, yaitu setuju. Namun
dalam hal ini kita cukup sebatas mencari rata-rata dari tabel ini. Nanti penjelasannya kita bisa masukkan ke dalam diagram masing-masing atau nanti ada di bagian pembahasan. Kemudian kita masuk ke penjelasan masing-masing dari pernyataan tersebut. Dalam hal ini kita bisa lihat dari pernyataan nomor 1. Di mana yang sangat setujunya 46,2, yang setujunya 48,7%, kemudian sisanya adalah kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, tidak ada. Dan ini data tersebut yang tadi saya bacakan sudah terangkum di sini. Jadi sama datanya. Jadi tidak boleh berbeda. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman bisa mengunduh grafik ini atau diagram ini di Google Form yang teman-teman buat. Pindahkan ke sini, kemudian silakan tinggal dijelaskan. Ada beberapa syarat dalam penjelasan setiap item atau grafik yang ada di dalam Google Form tersebut. Pertama adalah jelaskan masing-masing terlebih dahulu berapa nilai persentase yang diperolehnya. Jadi teman-teman bisa melihat dulu berapa nilai yang ada. Kemudian di sini dituliskan berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa 39 responden dari 39 responden yang menyatakan setuju 48,5%, yang atau sebesar 46,2, kurang setuju, kemudian yang sampai dengan sangat tidak setuju. Kemudian jika ini sudah digambarkan masing-masing, kita berikan semacam simpulan sementara dulu bahwa di sini dengan demikian dapat diketahui bahwa responden menganggap mata kuliah bela negara penting diterapkan di kampus UPNPJ sebesar 94,9% dibandingkan yang kurang setuju sebesar 5,1%. Oke, kita bahas yang bagian ini. Kita bisa lihat di sini ada kata menganggap mata kuliah bela negara penting diterapkan. Pernyataan ini akan berbeda di option nomor 2 dan option nomor 3. Mengapa berbeda? Karena option ini berasal dari pernyataan dari option yang ada di nomor 1. Di sini pernyataannya adalah mata kuliah pendidikan bela negara penting untuk diterapkan. Jadi di sini menganggap atau perspektif mata kuliah bela negara penting diterapkan. Jadi disesuaikan dengan pernyataan yang ada di kuesioner. Seperti itu. Dari mana kemudian 94,9%, sedangkan data yang dijelaskan di sini tidak ada yang nilainya 94,9%. Sekali lagi di awal tadi saya sampaikan bahwa ada nilai positif dan negatif. Nilai positif itu dimulai dari setuju sampai dengan sangat setuju. Jika yang negatif mulai dari kurang setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Nah, kita lihat nilai di sini bahwa yang setuju atau tidak setuju, setuju dan sangat setuju, maksud saya ini ada 2. Ini dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 94,9. Kemudian yang kurang setuju sampai tidak setuju di sini nilainya 5,1. Ini data ini valid sesuai dengan hasilnya. Kemudian barulah diberikan simpulan akhir dari penjelasan grafik tersebut dengan pernyataan. Dengan kata lain, hampir seluruh responden. Mengapa dikatakan hampir seluruh responden? Ya karena hasilnya adalah 94,9. Bisa dikatakan hampir seluruh. Memiliki perspektif itu anggapan ya atau pemandangan pendapat
yang sama. Jadi artinya hampir seluruh responden memiliki perspektif yang sama tentang pentingnya mata kuliah bela negara diterapkan di kampus tersebut. Jadi hasilnya 94,9% ini akhirnya memiliki sebuah kesimpulan akhir yang dimana hampir seluruh responden memiliki perspektif yang sama tentang pentingnya mata kuliah bela negara diterapkan di kampus. Nah, ini sudah selesai pernyataan yang satu. Masuk ke pernyataan yang kedua. Pernyataannya adalah pendidikan bela negara merupakan alat pertahanan dalam diri individu dalam upaya menghadapi radikalisme dan radikalisme negatif dan terorisme. Nilainya adalah di sini diketahui dari 30 responden sangat setuju 41%, yang setuju 56,4%, kurang setuju 2,6%, tidak setuju 0, dan sangat tidak setuju 0%. Kita buat kesimpulan sementaranya dapat disimpulkan bahwa 97,4% masih setuju pendidikan bela negara merupakan alat pertahanan diri individu dalam menghadapi radikalisme negatif dan terorisme, dan 2,6% lainnya kurang setuju pendidikan bela negara merupakan alat pertahanan dalam diri individu upaya menghadapi radikalisme negatif dan terorisme. Nah, ini adalah simpulan sementara dari pernyataan atau hasil data yang diperoleh. Kemudian baru kita buat simpulan akhirnya. Secara keseluruhan, mahasiswa setuju bahwa pendidikan bela negara merupakan alat pertahanan dalam diri individu upaya menghadapi radikalisme negatif dan terorisme. Jadi seperti itu, minta di nomor 1, sekarang nomor 2. Dan lakukan hal yang sama sampai nomor pernyataan yang paling terakhir. Dalam hal ini, jika pernyataannya sampai 100, ya berarti lakukan sampai 100. Kemudian di contoh ini, kita batasi sampai 20 pernyataan. Nah, ini pernyataan terakhir. Dan ini penjelasannya. Jadi, untuk hasil penelitian, jika sampai kuesioner terakhir, maka dikatakan penjelasannya selesai. Jadi jelaskan seperti yang sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke poin ketiga, yaitu pembahasan. Pembahasan adalah menjelaskan uraian atau temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian untuk menjawab masalah. Nah, dalam karya tulis ilmiah ini, masalah dibatasi dalam pertanyaan dan di mana pernyataan tersebut terdapat di bab 1. Kita kembali ke bab 1. Di sini ada beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah. Kita lihat ada 4 pernyataan. Pertanyaan pertama atau masalah pertama adalah apakah terdapat pengaruh efektivitas pemahaman materi pada mahasiswa? Bagaimana pentingnya metode pembelajaran dalam keefektifan suatu proses belajar mengajar pada mahasiswa? Bagaimana motivasi sangat diperlukan dalam setiap pribadi mahasiswa? Bagaimana cara meningkatkan motivasi dan memperbarui metode pelajaran agar dapat mencapai pemahaman materi yang baik? Empat pertanyaan ini silakan dipindahkan ke bagian pembahasan untuk dijawab. Di mana cara menjawabnya nanti menggunakan data kuesioner yang tadi kita sudah buat. Masuk ke pembahasan. Tadi pengaruh efektivitas. Bagaimanakah pengaruh efektivitas? Nah, sekarang kita pindahkan di sini. Hilangkan kalimat tanyanya kembali. Kita cek kembali. Nah, ini apakah terdapat pengaruh efektivitas pemahaman materi pada mahasiswa? Ini nomor 1 kita pindahkan ke bagian pembahasan. Nah, ini. Namun hilangkan kalimat tanyanya sehingga jadi pengaruh efektivitas pemahaman materi pada mahasiswa.
Jadi kalimat tanyanya dihilangkan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan lagi, tetapi memberikan atau menjadikan subjudul pembahasan. Dalam menjawab ini tidak boleh kita asal-asalan atau semau kita dalam menjawab, itu tidak boleh. Apalagi jawabannya hanya sekedar ada tulisan. Itu fatal karena inti dari sebuah karya tulis ilmiah itu adalah pembahasannya. Pembahasan yang baik itu berdasarkan temuan yang diperoleh dari lapangan. Tentunya dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa temuan lapangan harus ditemukan, harus didapati berdasarkan hasil penelitian. Sehingga nanti jika teman-teman tidak mengadakan penelitian, berarti tidak bisa mengadakan karya tulis ilmiah ini. Nah, cara menjawab pembahasan dalam pertanyaan ini ada dua hal yang kita tekankan di sini. Yang selebihnya monggo dengan perspektif kalau gimana silakan. Pertama adalah data yang digunakan dalam menjawab pembahasan nomor 1 ini adalah data yang akurat yang diperoleh dari kuesioner. Jadi di sini ada 94,9% ini diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner yang telah dibagikan oleh penulis, sebanyak 94,9% mahasiswa setuju bahwa pemahaman materi pendidikan bela negara penting bagi mahasiswa. Nah, ini membuat statement atau pernyataan untuk menjawab nomor 1 ini dengan menggunakan data kuesioner. Kemudian ada lagi di sini menggunakan 97,4% bahwa mahasiswa setuju pendidikan bela negara merupakan alat pertahanan. Nah, ini hal-hal yang pengaruh efektivitas pemahaman materi pada mahasiswa nih, mata kuliah bela negara ya. Apalagi pengaruh efektivitasnya, kemudian ada lagi sebanyak 92,3 mahasiswa setuju bahwa suasana kelas mempengaruhi semangat kemampuan mahasiswa dalam memahami mata kuliah negara. Oke. Kita bisa lihat dari poin pertama 94,9 ini sudah terdapat di kuesioner nomor 1. Kemudian di 97,4% ini sudah kita dapati kuesioner nomor 2. Nah, kita lihat 92,3% ini mengenai suasana kelas mempengaruhi semangat dan kemampuan. Ini apakah benar data-data ini dari kuesioner? Kita bisa lihat dari tabel tadi, tabel angket. Kembali ke tabel angket, kita lihat mata kuliah pendidikan bela negara penting. Nah, ini tadi sudah nomor 1. Jumlah 2 ini kita bisa lihat dari diagram. Nah, ini ada nilainya 94,9%. Kemudian pendidikan bela negara bukan alat pertahanan yang tadi yang radikal negatif dan terorisme ya. Ini jumlahnya adalah 97,4%. Kemudian kita lihat yang menggunakan semangat ya, semangat dan kemampuan. Coba kita lihat kuesioner. Nah, ini suasana kelas mempengaruhi semangat dan kemampuan mahasiswa. Berapa nilai yang diperoleh yaitu 92,3%. Kita lihat. Nah, 92,3%. Sama. Berarti ini memang kuesioner nomor 1, 2, dan 4 memang disiapkan untuk menjawab nomor 1. Oleh sebab itu, teman-teman, dalam pembuatan kuesioner itu, kita tidak boleh asal. Pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner itu harus disesuaikan dengan pertanyaan yang ada di bab 1 atau di masalah. Sehingga nanti teman-teman akan mudah menjawab dalam pembahasan ketika sudah tahu dan sudah memplot pernyataan nomor berapa sajakah untuk menjawab nomor 1. Menjawab nomor 2 juga sudah diplot nomor berapakah di pernyataan kuesionernya. Seperti itu cara menjawab pembahasan di nomor 1 ini, yaitu menggunakan data. Yang pertama ya, menggunakan data dari kuesioner. Kemudian yang kedua, selain data juga harus didukung dengan penelitian
terdahulu atau penelitian relevan atau teori para ahli agar pernyataan yang kita berikan atau hasil penelitian yang kita peroleh itu bisa diperkuat dengan adanya referensi lain. Di sini menggunakan Siti Bayana 2019 dalam artikel ilmiah, nah, berarti dalam penelitian. Kemudian juga ada lagi Imam Saifullah 2019. Jadi untuk mengukur metode pembelajaran yang mana, 77% ini masih setuju bahwa metode pembelajaran sangat mempengaruhi pemahaman materi. Mata kuliah pendidikan bernegara dan itu diperkuat oleh Imam Saifullah seperti itu. Kemudian ada lagi kan? Nah ini ada Henelia Yunita juga sama penelitiannya. Nah intinya adalah silakan data yang disajikan itu nanti bunyinya bagaimana dan bunyi itu harus didukung dengan referensi atau penelitian terdahulu agar hasilnya lebih akurat. Lakukan hal yang sama juga dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan yang ada di pembahasan nomor 2. Ini ada teori para ahli dari UNO. Kemudian dalam 2 ini juga menggunakan data ya, ada datanya. Kemudian ditambah dengan data diperkuat dengan penelitian Mas Sudin. Jadi lengkap ini ya. Ada data, kemudian ada penelitian terdahulu, bahkan ditambahkan dengan teori para ahli. Kemudian lanjut ke nomor 3, lakukan hal yang sama, cara pekerjaannya yang dikuatkan oleh kami. Kemudian datanya ada 94,9%. Maksudnya setuju bahwasanya motivasi sangat mempengaruhi semangat belajar yang ada. Sebanyak 53,8% maksudnya sudah memiliki motivasi yang jelas belajar. Juga ada. Ini ditambah dengan Antoni Wiyarsi dan Raden Lilis Permanasari 2012. Ini dalam penelitiannya, ini juga mendukung hasil pernyataannya. Nomor 4 juga sama, dilakukan hal yang sama. Ini datanya 97,3%. Kemudian ini adalah referensi pendukung atau penelitian terdahulu. Nah, seperti itu, teman-teman, cara menjawab bagian pembahasan. Dan kemudian jika sudah selesai, silakan masuk ke dalam simpulan, yaitu masuk ke dalam bab 5. Ada simpulan dan ada saran. Simpulan itu adalah ringkasan akhir atau penjelasan akhir yang dipadatkan atau disempit muatannya berdasarkan hasil penelitian atau meringkas hasil penelitian, tepatnya seperti itu. Saran adalah hal-hal yang kita bisa sampaikan kepada pihak yang terkait, dalam hal ini adalah yang ada hubungannya dengan penelitian. Simpulan, jika ditulis dalam bentuk paragraf, seperti ini paragraf ya. Ini paragraf. Dapat ditulis juga sarannya menggunakan paragraf. Jika sarannya ditulis, simpulannya dituliskan dalam bentuk penomoran, misalnya saya buat ini menjadi nomor 1, 2, dan 3. Maka saran pun dibuat dalam penomoran 1, 2, 3. Jadi harus konsisten. Tetapi jika paragraf dan jika simpulan dan saran dibuatnya harus konsisten. Jika simpulannya paragraf, maka saran pun harus paragraf. Seperti itu. Apa saja dalam simpulan ini? Simpulan ini memfokuskan pada pembahasan. Nah, tadi pembahasannya ada berapa? Yang dijelaskan ada 4 pembahasan, berarti akan ada 4 simpulan. Nah, jika menggunakan penomoran, berarti nomor 1 simpulan pembahasan nomor 1, nomor 2 pembahasan nomor 2, nomor 3 simpulan dari pembahasan nomor
3, nomor 4, simpulan dari pembahasan nomor 4. Terus kemudian lakukan hal yang sama di simpulan sampai akhir. Kemudian untuk saran, silakan fokuskan kepada manfaat atau kegunaan peneliti. Nah, di situ kita bisa melihat di kegunaannya, kalau kita kembali ke bab 1, dalam penelitian ini kita bisa melihat siapa saja pihak yang bisa kita berikan saran. Nah, sini ada penulis nih. Bagi penulis, ya berarti untuk diri sendiri saya rasa tidak perlu untuk saran. Nah, untuk mahasiswa silakan. Untuk sivitas silakan. Kemudian untuk orang tua bagaimana? Atau untuk yang lainnya yang terkaitan dalam penelitian ini, monggo silakan diberikan saran. Jadi itu penjelasan bab 5 yang terakhir. Dan dilengkapi dengan daftar pustaka. Nah, dalam penulisan daftar pustaka sudah ada materinya di bagian konsep teori atau teknik pengutipan atau penulisan notasi ilmiah, di mana bisa menggunakan MLA atau apa. Nah, nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari kampus ya, dari pihak yang memberikan tugas pada tulisan tersebut. Seperti itu. Ini adalah penjelasan bab 4 dan bab 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.